Lalu Pak. Bro. Pak, wawancara sedikit Pak mengenai yang di Medan itu disebut sebagai transit imigrasi gelap. Bagaimana strateginya untuk mengatasi jaringan tersebut? Imigrasi gelap, Iya Pak. maksudnya TPPO TPPN Iya Pak, mengenai hal tersebut Pak. Bagaimana? atau yang migran yang dari transit? Rohingya? Iya. Bukan. Sejauh ini ada yang menyatakan bahwa dari Aceh untuk transit ke Medan gitu Pak. Pengungsi Rohingya. Bagaimana Pak? Sebenarnya ini adalah tanggung jawab daripada gugus tugas penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka. Sesungguhnya Indonesia ini kan tidak meratifikasi konvensi tentang refugee dan asil sekarang. Namun karena alasan karena alasan kemanusiaan, sehingga pemerintah membentuk gugus tugas yang tugasnya adalah menanggulangi pengungsi dan pencari suaka yang kita kenal dari Rohingya dan sebagainya. Tentunya ini adalah perlu kerja sinergis, bukan hanya dari Kementerian Imigrasi saja, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini hanya pengawasan dan administrasi. Sementara untuk penempatan lokalisasinya pada pemerintah daerah, kemudian penanggulangannya itu melibatkan gabungan, bukan hanya imigrasi, tapi ada dari Polkam, dari kepolisian, dari Bespol, dari Satpol PP yang tugasnya ya nanti akan membuat tugas bersama, jadi bukan hanya tanggung jawab. Mengenai seiringnya tingginya jumlah narapidana, kira-kira apa solusi jangka panjang yang dikembangkan untuk mengatasi over kapasitas di lapas Pak? Yang pertama kita sudah koordinasi ya dengan Pak Kapolri, dengan Pak Jaksa Agung, kita juga sudah ketemu dengan Ketua MA, dengan Ketua MA, jadi saya bersama KPNN dan dari Palestina untuk konsultasi dengan Ketua MA agar pecandu dan penyalahguna ini diputus rehabilitasi. Sehingga karena dari sekarang ini kita over kapasitasnya yang narkoba ini hampir 51%-nya adalah narkoba dan separuhnya adalah pecandu dan penyalahguna. Ini kan usia yang juga produktif. Harapan kita bahwa mereka yang menjadi pecandu dan penyalahguna sesuai dengan ketentuan undang-undang ya wajib direhab, bukan dihukum, karena mereka itu adalah orang yang sakit, butuh pemulihan. Nah, sehingga upaya-upaya kepada Pak Kapolri saya minta untuk beliau mengarahkan jajaran supaya pecandu ya jangan dikait dengan pasal tambahan menguasai, memiliki ya, sehingga dengan tambahan pasal itu hakim juga tidak bisa memutus, kecuali pasalnya 3127 ya pasti akan diputus rehab. Nah, kemarin kita sudah mencapai kesepakatan antara KPNR, Pak Kapolri melalui Kabarreskrim sudah sepakat untuk seperti itu. Dan kemarin Pak Ketua MA menyampaikan akan ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mungkin barang bukti yang masuk klasifikasi rehab ini akan dinaikkan. Kalau sekarang ini kan hanya 2 gram dan lain sebagainya, ini nanti sampai 5 gram. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi acuan bagi para penegak hukum supaya mereka dengan klasifikasi barang bukti seperti itu tidak masuk dalam jaringan, mereka mendapatkan keputusan untuk direhab dan nanti TAT-nya bisa dilaksanakan secara virtual. Yang terakhir Pak, mengenai demo yang beberapa hari ini yang mengenai isu di lapas kelas 1 yang adanya transaksi narkoba di dalam lapas, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Nah, ini kan masalah kita semua ya. Iya. Masalah itu kan sudah lama terjadi, namun selama 2 bulan ini saya
menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, saya sudah ingatkan para kalapas dan rutan agar menghentikan orang-orang yang selama ini mengendalikan kejahatan narkotika dari dalam lapas. Walaupun saya tahu bahwa mereka ini hanya menjadi bemper saja, karena penyandang dananya tetap orang yang ada di luar. Mereka ini mencari bempernya adalah orang-orang yang ada di dalam lapas, sehingga mendapat dibiayai. Nah, untuk memutus itu sudah 313 saya pindahkan dari lapas dan rutan di seluruh Indonesia untuk kita tempatkan di ruang tahanan super maksimum security di Nusa Kambangan, dan ini akan terus berlanjut. Mudah-mudahan langkah itu, kemudian larangan untuk peredaran HP di dalam lapas, konsekuensinya kalau masih ada nanti BNN sama kepolisian ada pengembangan ke lapas, kalapas yang akan saya coba. Makasih Pak. Hati-hati. Siap Bapak. Mampir dulu ke